Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas saham lagi, yaitu saham ikan. Ya, ini menarik sekali teman-teman, karena harga sahamnya ini sejak IPO kemarin sampai sekarang nggak turun-turun gitu. Nah, cuman sebelum kita bahas mengenai saham ikan ini, teman-teman silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga kunjungi website saya, eroseperwita.com. Dapatkan ebook analisa saham saya. Jadi saya sudah analisa kurang lebih 50 saham, di mana masing-masing sahamnya sudah saya simpulkan kira-kira harga wajarnya itu di berapa. Dan di situ ada analisa komprehensifnya ya, dalam bentuk file Excel ya. Jadi selain teman-teman dapat e-booknya, teman-teman juga dapat file Excel yang isinya adalah kinerja perusahaan tersebut sejak tahun 2013 ya sampai kuartal 1 2020 ini. Setelah dapatkan e-booknya, teman-teman bisa konsultasi dengan saya secara gratis selama 1 tahun penuh. Maka segera miliki ebook analisa saham saya dengan kunjungi website saya eroseperwita.com, atau teman-teman tinggal klik link di dalam deskripsi di video ini ya. Di video ini ada deskripsinya, ada linknya, tinggal masuk melalui link tersebut. Oke, ini adalah hasil diskusi saya dengan Bapak Barlian Megasandi ya. Beliau ini salah satu pembeli ebook saya ya. Jadi saya ucapkan terima kasih pada beliau yang sudah membeli ebook saya, dan juga teman-teman yang tentunya yang sudah membeli ebook saya pula ya. Nah, kita kemarin diskusi via email, dan menarik ini saham ya. Menarik karena sejak IPO kira-kira bulan Februari kemarin sampai sekarang harga sahamnya ini selalu naik, nggak turun-turun gitu. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar berikut ya. Ini saya ambilkan chart harga saham dari ikan. Nah, ini adalah chart harian ya. Jadi ini chart dalam bentuk harian dari saham ikan atau Era Mandiri Cemerlang. Nah, teman-teman bisa lihat di situ pergerakannya selalu naik. Bagi Anda seorang chartis sejati ya, di sini melihat chart seperti ini pastinya pengen tertarik ikut masuk gitu, karena kalau kita lihat ini belum ada tanda-tanda sideways pun belum ada gitu, apalagi penurunan ya. Setelah teman-teman melihat chart tadi ya, kalau kita hitung sejak IPO kira-kira bulan Februari kemarin sampai dengan harga saham ini ditutup tanggal 27 Juli 2020 atau hari Senin kemarin. Berarti kenaikan sejak IPO sampai sekarang itu sebesar 463%. Dan kayaknya sih belum ada tanda-tanda harga sahamnya ini mengalami penurunan gitu ya. Atau bahkan fase sideways pun itu kayaknya ini belum ada itu secara chart harian yang sudah saya tunjukkan tadi ya. Nah, terus bagaimana dengan kinerja sebenarnya nih? Nah, akan kita bahas. Jadi saham ikan atau PT Era Mandiri Cemerlang ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan perdagangan hasil perikanan. Secara sederhananya perusahaan ini menangkap ikan di laut, diolah, kemudian dijual gitu. Jadi sesimpel itu. Oke, kita langsung masuk saja ke laporan keuangannya ya. Pertama kita bahas dulu di laporan laba ruginya. Teman-teman bisa lihat di gambar berikut. Jadi ini adalah potongan dari laporan laba rugi PT Era Mandiri Cemerlang atau saham dengan kode emiten ikan. Di bagian atas sendiri teman-teman bisa lihat penjualan ya. Penjualan dari saham ikan ini naik cukup signifikan ya, dari kuartal 1 2020 dibandingkan kuartal 1 2019, dari 16,5 miliar menjadi 28,3 miliar ya. Artinya penjualannya ini naik 70%. Kemudian laba brutonya juga naik ya, sama-sama naik 70% dari 3,1 miliar menjadi 5,2 miliar. Laba bersihnya pun itu juga naik sangat signifikan ya, dari tadinya itu minus 800 juta menjadi surplus 1,7 miliar. Artinya laba bersihnya naik 251%. Oke, di kuartal 1 ya kinerjanya sebenarnya naik signifikan ya. Dari penjualan, laba bruto sampai laba bersihnya itu pun naik signifikan. Nah, tetapi
di bulan Maret ya, Maret sampai Juni ini di sini terjadi pandemi atau krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Nah, biasanya ketika terjadi krisis ini bursa mulai menyurati emiten-emiten yang ada di bursa. Kira-kira bagaimana dampak pandemi ini terhadap kinerja perusahaan? Dan hasilnya adalah perusahaan menjawab, atau PT Era Mandiri Cemerlang ini menjawab bahwa COVID-19 ini mengganggu kinerja perusahaan, tetapi terganggunya kira-kira sampai posisi Juni 2020 ini saja. Dan dari pihak manajemen memproyeksikan untuk bulan Juni ya, periode sampai Juni 2020 ini penurunan pendapatan dan laba bersihnya itu kira-kira turun 50-75% secara year to year ya. Jadi kinerja bulan Juni tahun 2019 kemarin sampai Juni 2020 ini diperkirakan turun antara 50-75%. Berarti posisi semester kedua 2020 ini perusahaan diharapkan itu bisa membaik lagi ya. Oke, misalkan kita anggap pendapatan penjualan dan juga laba bersih tahun 2020 ini tetap atau pertumbuhannya 0% dibandingkan 2019 kemarin. Maka kinerja secara historikal akan menjadi seperti ini. Teman-teman bisa lihat di gambar berikut. Nah, ini adalah pendapatan secara historikal dari PT Era Mandiri Cemerlang. Di sini kalau kita lihat pendapatannya naik ya. Naik dari 70 miliar menjadi 120 miliar, kemudian turun di tahun 2019 ya menjadi 109 miliar. Tahun 2020 kita anggap tetap dengan tahun 2019 kemarin. Kemudian yang menarik adalah di komposisi laba bersihnya, laba bersih yang dihasilkan. Dari tahun 2017 ke 2018 kenaikan laba bersihnya itu sangat signifikan, yaitu sebesar 400%, dari 400 juta menjadi 2,4 miliar. Dan dari tahun 2018 ke 2019 itu juga naik signifikan sebesar 88% ya, dari 2,4 miliar menjadi 4,6 miliar. Nah, tahun 2020 ya kita proyeksikan kurang lebih sama dengan 2019 kemarin. Oke, selanjutnya langsung kita masuk ke balance sheet ya, atau neraca dari PT Era Mandiri Cemerlang ini. Nah, teman-teman bisa lihat balance sheet ya, atau neracanya. Jumlah aset dari akhir tahun 2019 ke Maret 2020 itu naik 41%. Jadi kenaikannya itu sangat tinggi ya, dalam waktu hanya 3 bulan. Nah, kalau kita lihat di situ pos yang paling besar itu terdapat di piutang, persediaan, dan uang muka. Nah, piutang sebesar 19 atau kurang lebih 20 miliar tersebut, itu 70%-nya itu adalah piutang yang berumur sampai dengan 30 hari. Ya, jadi menurut saya perputarannya cukup cepat ya, dari penjualan menjadi piutang sampai 30 hari, kemudian menjadi cash itu termasuk cepat karena 30 hari. Untuk persediaan 30 miliar. Nah, teman-teman bisa bandingkan ya, 30 miliar posisi Maret 2020 dengan penjualannya yang sebesar 28 miliar dalam waktu 3 bulan. Artinya perputaran produk ini cukup cepat. Kemudian kenaikan tertinggi dari komponen aset ini adalah di uang muka ya. Uang muka dari sebelumnya 20,4 miliar menjadi 51,6 miliar. Ini adalah kenaikan aset tertinggi. Nah, uang muka ini seperti DP ya, DP ke nelayan. Kemudian kita langsung masuk ke liabilitasnya ya, liabilitas dari perusahaan atau kewajiban dari PT Era Mandiri Cemerlang ini. Kalau kita lihat ya, di situ langsung kelihatan pos paling atas sendiri, yaitu pinjaman bank jangka pendek sebesar 54 miliar. Ini cukup besar. Kalau dibandingkan dengan ekuitasnya yang sebesar 71 miliar, maka rasio DER atau debt to equity rasionya itu sebesar 76%. Jadi termasuk tinggi ya, hutangnya ini termasuk tinggi. Tetapi kalau kita lihat secara historikal hutangnya, perusahaan menurut saya cukup bagus ya. Nah, di sini adalah
chart hutang bank dan obligasi serta rasio debt to equity ratio ya, atau rasio DER. Nah, di tahun 2017 DER dari perusahaan ini sebesar 500% ya, jadi sangat tinggi. Tetapi di tahun-tahun berikutnya perusahaan berhasil menurunkan rasio DER-nya ya menjadi 440 miliar, kemudian menjadi 162 miliar, dan posisi triwulan 1 2020 debt to equity ratio perusahaan menjadi 73%. Walaupun secara nominal itu naik, tetapi secara rasio DER itu turun. Oke, dari pemaparan tadi kita sedikit simpulkan ya. Yang pertama dari sisi penjualan, jadi penjualannya selalu tumbuh ya. Bahkan kalau menurut saya pertumbuhannya ini masih terbuka lebar. Yang kedua dari sisi balance sheet-nya, balance sheet dari komponen asetnya ya, aset lancar perusahaan ini besar. Jadi artinya perusahaan atau perputaran produk dari perusahaan ini cepat. Ya, kalau kita bandingkan tadi antara penjualan dan juga persediaan itu ternyata persediaannya itu habis dalam waktu 3 bulan gitu ya. Jadi artinya tidak ada barang yang nganggur lama. Pos yang paling besar tadi adalah uang muka. Uang muka ini artinya perusahaan membayar dulu ke nelayan. Ya, jadi ibaratnya perusahaan ini menolong nelayan lah ya. Jadi nelayan dikasih duit dulu buat modal si nelayan, nelayan nangkap ikan, kemudian hasil ikannya dijual ke perusahaan gitu. Jadi secara overall, ya menurut saya asetnya oke. Kemudian di sisi liabilitas ya, atau hutangnya, ini saya soroti hutang banknya saja. Hutang banknya termasuk tinggi. Cuman, semua hutang banknya adalah hutang jangka pendek ya. Artinya umur dari hutang perusahaan ini tidak lebih dari 1 tahun. Seharusnya kalau perusahaan tidak memperpanjang hutangnya, ya harusnya sudah lunas gitu. Rasio DER-nya juga cenderung menurun. Jadi perusahaan itu berkomitmen ya untuk untuk mengontrol hutangnya supaya tidak terlalu besar. Tapi di sini perlu kita perhatikan teman-teman ya. Tahun 2019 ke Maret 2020 nominal hutangnya sama, tetapi rasio DER-nya itu bisa turun. Kenapa? Karena perusahaan mendapat tambahan modal dari IPO di bulan Februari kemarin. Nah, makanya DER-nya turun walaupun nominalnya sama. Nah, itu yang perlu menjadi catatan. Jadi secara fundamental saya menyimpulkan perusahaan ini masih bisa tumbuh ya. Artinya ruang tumbuhnya itu masih besar dengan aset yang masih kecil ya, dibandingkan dengan perusahaan di bursa lainnya ya, cenderungnya masih kecil, sehingga untuk bertumbuh itu masih ada ruang yang luas gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan harga sahamnya? Nah, pada tanggal 27 Juli 2020 hari Senin kemarin ya, perusahaan ditutup di harga 675, dan sesuai dengan chart yang saya tunjukkan di awal tadi, chartnya itu menunjukkan selalu naik gitu ya. Kalau Anda seorang chartis sejati ini kayaknya sih ya bakalan akan naik terus gitu ya. Tanda-tanda sideways pun kayaknya itu belum ada gitu. Tetapi kalau kita hitung secara price to book value, harga 675 itu menunjukkan PBV sebesar 7,6 kali. Menurut saya itu PBV yang sangat tinggi ya. Artinya kalau menurut saya pribadi perusahaan ini sudah terlalu mahal. PBV yang sudah terlalu mahal dibandingkan dengan ROI yang hanya di kisaran 10%. Apalagi kalau kita hitung PER-nya ya, atau price to earning ratio, itu sudah 119 kali. Yaitu kalau kita menghitung laba bersihnya di tahun ini itu tetap atau sama dengan 2019 kemarin. Jadi menurut saya sudah terlalu mahal gitu. Tapi yang menarik, perusahaan ini sudah mahal atau terlampau mahal, tetapi kok nggak turun-turun ya. Nah, itu yang jadi tanda tanya besar buat saya sebenarnya. Kira-kira apa ya yang menyebabkan saham dari perusahaan ini naik terus? Nah, teman-teman silahkan share pendapat Anda di video ini teman-teman, supaya kita bisa berdiskusi nih, karena saya juga penasaran nih, sudah terlalu mahal kok bisa naik terus gitu ya, kok nggak turun-turun gitu. Jadi saya harapkan kita ada diskusi di video ini. Teman-teman silahkan tuliskan pendapat Anda di dalam kolom komentar di video ini ya. Oke, mungkin itu sekilas video kali ini teman-teman sekalian ya. Saya ingatkan kembali, video ini hanya bersifat informasi umum saja. Jadi bukan rekomendasi beli atau jual. Teman-teman silahkan tinjau analisanya kembali. Dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Tunggu video saya selanjutnya dan salam passive income.